Hai semuanya, ketamakan adalah sesuatu yang selalu ada dalam hidup manusia. Meski seringkali kita pura-pura tidak menyadarinya. Rasa ingin memiliki lebih, rasa tidak cukup dengan apa yang sudah ada, dan dorongan untuk terus menumpuk tanpa batas, itulah wajah nyata dari ketamakan. Orang sering menyebutnya sebagai keserakahan. Dan meski setiap agama, filosofi, dan budaya sudah memperingatkan bahayanya sejak ribuan tahun lalu, nyatanya manusia tetap jatuh dalam lubang yang sama. Seperti ada sesuatu dalam diri kita yang tak pernah merasa puas, selalu haus, dan tidak pernah kenyang. Kalau kita perhatikan, ketamakan itu tidak muncul tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, kadang tanpa disadari. Misalnya, ketika seseorang mulai memiliki sesuatu yang sedikit lebih banyak dari orang lain, di situ muncul rasa ingin lebih banyak lagi. Bukan sekadar untuk kebutuhan, melainkan untuk membuktikan bahwa dirinya lebih unggul, lebih hebat, atau lebih berhasil. Ketamakan bukan hanya soal materi, tapi juga tentang pengakuan. Ada orang yang sudah kaya raya, tapi tetap saja mencari cara agar terlihat lebih kaya dibanding yang lain. Ada orang yang sudah dipuji banyak orang, tapi masih merasa kurang bila ada satu orang saja yang tidak mengakuinya. Dari situ terlihat bahwa ketamakan punya banyak wajah, tidak hanya tentang harta. Bayangkan seseorang yang bekerja siang malam untuk mengumpulkan uang. Di awal, mungkin niatnya mulia, untuk menafkahi keluarga, memberi pendidikan yang layak, dan menciptakan hidup yang lebih baik. Tapi lama-kelamaan, setelah kebutuhan dasar itu terpenuhi, dorongan itu berubah. Ia tidak lagi bekerja hanya untuk kebutuhan, tapi untuk memuaskan ego yang tak terbatas. Ia ingin punya rumah lebih besar, mobil lebih mewah, barang-barang branded, bahkan kalau bisa memiliki segalanya. Padahal ia tidak akan mampu menikmati semuanya sekaligus. Tetapi, ketamakan membuatnya merasa bahwa semakin banyak yang dimiliki, semakin aman dan berharga dirinya. Ketamakan itu seperti ilusi keamanan. Kita merasa bahwa dengan menimbun banyak harta, posisi atau kekuasaan, maka kita akan terbebas dari rasa takut. Takut miskin, takut direndahkan, takut tidak dianggap. Namun kenyataannya, justru semakin banyak yang kita kumpulkan, semakin besar pula rasa cemas kita. Orang yang tamak seringkali hidup dengan ketakutan tersendiri. Takut kehilangan, takut disaingi, takut semua itu direbut orang lain. Jadi ironis sekali, ketamakan yang awalnya dimaksudkan untuk memberi rasa aman, justru menumbuhkan kecemasan yang lebih besar. Kalau kita tarik lebih jauh, akar dari ketamakan sebenarnya sederhana. Ketidakpuasan. Manusia selalu merasa bahwa apa yang ia miliki tidak pernah cukup. Kita selalu membandingkan diri dengan orang lain, dan dari situlah rasa kekurangan itu muncul. Misalnya seseorang sudah punya penghasilan stabil, rumah sederhana, dan keluarga yang harmonis. Tapi ketika ia melihat orang lain membeli rumah lebih besar, hatinya terguncang. Ia merasa hidupnya tidak cukup, maka ia mulai mengejar lebih banyak lagi. Bukan karena benar-benar butuh, tapi karena tidak mau kalah dalam perbandingan. Ketamakan berakar dari rasa iri, cemburu, dan dorongan untuk selalu berada di atas orang lain. Ketamakan juga membuat orang lupa diri. Banyak sekali contoh di dunia nyata. Pejabat yang sudah memiliki gaji besar, fasilitas lengkap, tapi tetap korupsi. Pengusaha sukses yang masih rakus mengambil keuntungan, meski merugikan orang banyak. Bahkan orang biasa yang rela menipu hanya untuk sedikit tambahan. Semua itu terjadi karena ketamakan menutup mata hati. Mereka tidak lagi berpikir tentang akibat, tidak lagi memikirkan keadilan. Yang penting dirinya dapat lebih banyak. Salah satu sifat berbahaya dari ketamakan adalah ia tidak punya batas. Kalau lapar bisa kenyang dengan makan, kalau haus bisa hilang dengan minum, maka ketamakan tidak pernah menemukan titik akhirnya. Justru semakin diberi, semakin ia menuntut lebih. Seperti api yang terus disiram bensin, ia akan semakin membara. Banyak orang yang jatuh dalam jurang ini dan tidak pernah benar-benar merasa puas seumur hidup. Mereka terus mengejar, tapi selalu ada kekosongan yang tersisa. Kekosongan itu akhirnya membuat hidup mereka tidak tenang, meski dari luar terlihat sempurna. Ada satu hal menarik, ketamakan sering menyamar sebagai ambisi. Ambisi pada dasarnya adalah sesuatu yang baik bila diarahkan dengan benar. Ia membuat orang mau bekerja keras, berkembang, dan tidak cepat menyerah. Tapi ketika ambisi berubah menjadi obsesi yang tidak sehat, ia berubah wajah menjadi ketamakan. Perbedaannya tipis, tapi dampaknya besar. Ambisi mendorong orang untuk bertumbuh, sementara ketamakan mendorong orang untuk menguasai tanpa batas. Ambisi membawa manfaat, ketamakan membawa kehancuran. Sejarah manusia penuh dengan kisah kehancuran akibat ketamakan.
Perang, perebutan wilayah, konflik politik, semuanya bermula dari keinginan untuk memiliki lebih. Bahkan kerusakan lingkungan yang kita alami sekarang pun sebagian besar disebabkan oleh ketamakan manusia. Hutan dibabat habis, laut dieksploitasi, tanah dikuras, semua demi keuntungan jangka pendek. Padahal akhirnya bukan hanya alam yang rusak, tapi manusia sendiri yang akan menanggung akibatnya. Disinilah ketamakan menunjukkan wajah aslinya. Ia bukan hanya menghancurkan individu, tapi juga menghancurkan dunia. Kalau dipikir-pikir, hidup ini sebenarnya sederhana. Kita hanya butuh makan secukupnya, tempat tinggal yang layak, pakaian yang menutup tubuh, serta hubungan yang bermakna. Tapi karena ketamakan, kita menjadikannya rumit. Kita terus menambahkan daftar keinginan yang tidak pernah selesai. Kita merasa harus punya ini, harus punya itu, harus selalu lebih dari orang lain, sampai akhirnya kita lupa apa yang benar-benar penting. Ketamakan juga membuat manusia sulit bersyukur. Bagaimana mungkin seseorang bisa merasa cukup kalau hatinya selalu tertuju pada apa yang belum dimiliki? Rasa syukur menuntut kita melihat apa yang sudah ada dan menghargainya. Tapi ketamakan justru membuat mata kita selalu tertuju pada apa yang kurang. Maka tidak heran orang yang tamak sulit merasa bahagia. Mereka selalu merasa ada yang hilang, padahal mungkin mereka sudah memiliki lebih dari cukup. Ada pepatah kuno yang mengatakan, orang yang paling miskin adalah orang yang tidak pernah merasa cukup. Dan memang benar, kemiskinan sejati bukan hanya soal tidak punya harta, tapi soal hati yang tidak pernah merasa puas. Orang yang tamak, meski hartanya berlimpah, sebenarnya hidup dalam kemiskinan batin. Mereka terus mencari, terus mengejar, tapi tidak pernah menemukan ketenangan. Ketamakan seringkali juga terlihat dalam hubungan antar manusia. Misalnya, dalam hubungan pertemanan, ada orang yang tidak pernah puas dengan perhatian yang ia terima. Ia ingin selalu menjadi pusat perhatian, ingin selalu diutamakan. Dan jika temannya memberi perhatian kepada orang lain, ia merasa tersisih. Ketamakan di sini bukan soal harta, melainkan soal kasih sayang dan perhatian. Pada akhirnya, hubungan seperti ini menjadi tidak sehat karena selalu ada satu pihak yang merasa tidak cukup meski sudah diberi banyak. Dalam percintaan pun ketamakan bisa muncul. Ada pasangan yang ingin memiliki pasangannya sepenuhnya tanpa ruang sedikit pun untuk bernapas. Ia menuntut, mengontrol, dan tidak pernah puas meski sudah dicintai. Ketamakan seperti ini membuat cinta berubah menjadi belenggu, bukannya membahagiakan, justru menyiksa. Padahal, cinta yang sehat adalah cinta yang memberi kebebasan dan ruang untuk tumbuh. Tapi ketamakan membuat seseorang hanya ingin mengambil tanpa tahu cara memberi. Dalam dunia pekerjaan, ketamakan tampak jelas dalam persaingan yang tidak sehat. Orang berlomba-lomba naik jabatan, bukan karena ingin mengabdi lebih baik, tapi karena ingin menguasai. Bahkan ada yang rela menjatuhkan orang lain demi bisa naik. Ketamakan membuat orang lupa bahwa rezeki tidak selalu harus diraih dengan menginjak orang lain. Akibatnya, lingkungan kerja menjadi penuh intrik, saling curiga, dan jauh dari ketenangan. Semua karena ada orang-orang yang dikuasai oleh keinginan tanpa batas. Kalau kita lihat ke masyarakat luas, ketamakan juga menjadi akar dari ketidakadilan sosial. Ada segelintir orang yang menumpuk kekayaan luar biasa, sementara banyak orang lain yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketamakan segelintir orang itu menciptakan jurang antara si kaya dan si miskin. Ironisnya, yang miskin semakin terhimpit, sementara yang kaya masih terus mencari cara untuk menambah kekayaan. Seolah-olah tidak ada rasa peduli, yang ada hanya keinginan untuk menambah tumpukan miliknya. Ketamakan juga berbahaya karena sering dibungkus dengan alasan yang seakan-akan baik. Misalnya, seseorang berkata bahwa ia mengumpulkan banyak harta untuk masa depan anak-anaknya. Tapi kalau dilihat lebih dekat, sebenarnya yang ia kumpulkan jauh melampaui kebutuhan. Anak-anaknya bahkan tidak akan bisa menghabiskan semua itu. Artinya, alasan itu hanya kedok, sementara yang sebenarnya adalah keinginan untuk terus menimbun. Kadang kita menipu diri sendiri dengan dalih seperti itu, padahal ujungnya tetap ketamakan. Ada juga ketamakan dalam bentuk haus akan kekuasaan. Orang yang sudah menduduki posisi tinggi
masih ingin naik lebih tinggi lagi. Bahkan ketika sudah berada di puncak, ia masih takut kehilangan kekuasaan itu, sehingga rela melakukan apa saja untuk mempertahankannya. Kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk kebaikan bersama, malah berubah menjadi alat untuk memuaskan ego. Ketamakan akan kekuasaan ini seringkali lebih berbahaya daripada ketamakan harta, karena bisa menghancurkan kehidupan banyak orang sekaligus. Kalau kita renungkan, ketamakan sebenarnya lahir dari rasa takut yang mendalam. Takut kehilangan, takut dianggap kurang, takut tidak dihargai. Maka orang menumpuk sebanyak-banyaknya agar tidak merasa kekurangan. Tapi masalahnya, rasa takut itu tidak pernah hilang, justru semakin besar. Ketamakan bukan solusi, malah memperparah. Orang yang tamak bisa jadi seperti orang yang minum air laut. Semakin banyak diminum, semakin haus. Ketamakan juga membuat orang sulit menikmati hidup. Karena terlalu sibuk mengejar yang lebih banyak, mereka tidak sempat berhenti untuk mensyukuri apa yang sudah ada. Mereka mungkin punya rumah besar, tapi jarang sekali menikmatinya karena sibuk bekerja. Mereka mungkin punya banyak uang, tapi tidak bisa tidur nyenyak karena cemas memikirkan bagaimana menambah lagi. Mereka mungkin punya banyak teman atau pengikut, tapi tidak pernah puas, selalu ingin lebih. Hidup jadi kehilangan makna, karena yang ada hanya pengejaran tanpa akhir. Yang lebih menyedihkan, ketamakan juga seringkali menular. Satu orang yang tamak bisa mempengaruhi lingkungannya. Misalnya, seorang pemimpin yang tamak akan membuat bawahannya juga ikut tamak, karena melihat itulah cara untuk bertahan. Dalam keluarga, orang tua yang tamak bisa menurunkan pola pikir itu ke anak-anaknya, hingga generasi berikutnya tumbuh dengan cara pandang yang sama. Maka, ketamakan bukan hanya merusak satu individu, tapi juga menular ke banyak orang. Namun, meski ketamakan itu begitu kuat dan merusak, manusia sebenarnya punya pilihan untuk tidak dikuasai olehnya. Kuncinya ada pada kesadaran. Ketika kita sadar bahwa hidup ini tidak pernah bisa memuaskan semua keinginan, maka kita mulai bisa menerima batasan. Ketika kita sadar bahwa kebahagiaan sejati datang dari rasa cukup, bukan dari penumpukan, maka kita bisa lebih tenang. Sayangnya, kesadaran ini tidak mudah dicapai. Butuh latihan, butuh pengalaman, bahkan kadang-kadang butuh kehilangan untuk bisa benar-benar mengerti. Ketamakan juga bisa dilawan dengan belajar memberi. Orang yang terbiasa memberi akan lebih mudah merasa cukup. Ia tahu bahwa apa yang ia punya bisa bermanfaat untuk orang lain, bukan hanya untuk dirinya. Dari situ muncul rasa lega dan bahagia yang tidak bisa didapat dari menimbun. Memberi adalah obat bagi ketamakan, karena ia mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan pada apa yang kita simpan, tapi pada apa yang kita bagikan. Dalam hidup modern yang serba cepat dan materialistis ini, tantangan untuk melawan ketamakan semakin besar. Iklan, media sosial, dan budaya konsumerisme selalu mendorong kita untuk merasa kurang. Setiap hari kita dijejali gambaran bahwa ada barang baru yang lebih bagus, ada gaya hidup yang lebih mewah, ada pencapaian yang lebih tinggi. Semua itu memicu ketamakan tanpa kita sadari. Kita merasa hidup kita tidak cukup kalau belum seperti itu. Padahal banyak dari semua itu hanyalah ilusi yang dibentuk untuk membuat kita terus membeli dan mengejar. Jadi hidup yang bermakna bukan diukur dari seberapa banyak kita memiliki, tapi seberapa dalam kita bisa menikmati yang sudah ada. Ketamakan kadang berawal dari hal-hal kecil yang tampak sepele. Misalnya saat seseorang merasa tidak puas dengan porsinya sendiri, lalu mengambil jatah orang lain. Hal sederhana ini terlihat ringan, tapi kalau terus dibiarkan, bisa tumbuh menjadi sifat yang lebih besar. Dari mengambil sedikit, kemudian terbiasa merebut banyak. Dari kebiasaan kecil, lahir sifat besar yang sulit dikendalikan. Karena itu, banyak ajaran kuno menekankan pentingnya melatih diri untuk merasa cukup sejak dini, agar ketamakan tidak tumbuh liar. Ketamakan juga sering muncul dalam bentuk yang lebih halus. Keinginan untuk selalu benar. Ada orang yang tidak pernah mau mengalah dalam argumen, meski tahu dirinya salah. Ia terus mencari cara untuk menang, hanya karena tidak rela jika orang lain lebih unggul darinya. Ini bentuk lain dari ketamakan, yaitu ketamakan akan pengakuan. Orang seperti ini biasanya sulit membangun hubungan yang sehat, karena setiap percakapan berubah menjadi ajang perebutan siapa yang lebih hebat. Ketamakan bisa juga muncul dalam dunia ilmu pengetahuan.
Ada orang yang menuntut ilmu bukan untuk mencari kebenaran atau memberi manfaat, tapi hanya untuk menunjukkan dirinya lebih pintar. Ia ingin menguasai semua, ingin terlihat paling tahu, sehingga lupa bahwa ilmu seharusnya membawa kerendahan hati. Ketamakan akan ilmu seperti ini membuat seseorang sombong dan menutup diri dari kebijaksanaan orang lain. Padahal, semakin seseorang belajar, seharusnya semakin ia sadar betapa luasnya hal yang tidak ia ketahui. Dalam dunia seni pun, ketamakan bisa menyusup. Seorang seniman yang awalnya berkarya dengan tulus bisa berubah ketika ketamakan datang. Ia tidak lagi berkarya demi menyampaikan makna, melainkan demi popularitas dan keuntungan semata. Akhirnya karyanya kehilangan jiwa, menjadi sekedar produk untuk memuaskan pasar. Ketamakan membunuh ketulusan, padahal seni lahir dari kebebasan hati. Kalau kita bicara soal ketamakan di level global, kita akan menemukan wajah yang jauh lebih besar dan menakutkan. Perusahaan-perusahaan besar yang menguasai sumber daya alam seringkali menambang tanpa batas, menebang hutan tanpa pikir panjang, membuang limbah sembarangan hanya demi keuntungan yang terus bertambah. Mereka tidak peduli pada kerusakan ekosistem, pada hewan-hewan yang kehilangan habitat, atau pada masyarakat kecil yang menderita. Ketamakan korporasi ini menciptakan krisis iklim yang kini kita rasakan bersama. Semuanya karena keinginan tak terbatas untuk mengambil tanpa memberi kembali. Ketamakan juga terlihat jelas dalam dunia politik internasional. Negara-negara besar berlomba menguasai wilayah, sumber daya, bahkan teknologi, tanpa peduli pada negara yang lebih kecil. Mereka membuat perjanjian yang hanya menguntungkan satu pihak, memicu perang, dan menciptakan ketidakstabilan. Semua demi kekuasaan dan keuntungan. Sejarah panjang umat manusia dipenuhi perang yang akar masalahnya sebenarnya hanyalah ketamakan. Dari perebutan rempah-rempah, minyak, hingga teknologi modern, pola yang sama selalu terulang. Meski begitu, bukan berarti ketamakan hanya milik orang besar atau negara kuat. Kita, sebagai individu biasa, juga bisa jatuh dalam jerat yang sama. Misalnya ketika kita tidak puas dengan gaji yang sudah cukup, lalu memutuskan mengambil jalan pintas yang merugikan orang lain. Atau ketika kita merasa iri melihat pencapaian orang lain di media sosial, lalu mulai mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Semua itu adalah bentuk ketamakan kecil yang jika dibiarkan, bisa mengendalikan hidup kita. Ketamakan juga seringkali membuat orang kehilangan akal sehat. Mereka rela melakukan hal-hal yang tidak masuk akal demi mendapatkan lebih banyak. Ada yang menipu sahabatnya sendiri, ada yang menjual prinsipnya, bahkan ada yang tega mengorbankan keluarganya. Ketamakan bisa membuat seseorang buta terhadap nilai moral, seolah-olah segalanya sah asal tujuannya tercapai. Inilah yang membuat ketamakan dianggap sebagai salah satu sumber kehancuran dalam banyak ajaran moral dan agama. Kalau kita mau jujur, dalam diri setiap orang pasti ada bibit ketamakan. Tidak ada manusia yang sepenuhnya bebas darinya. Bedanya, ada yang bisa mengendalikannya, ada yang justru dikuasai olehnya. Mengendalikan ketamakan bukan berarti kita tidak boleh punya keinginan atau ambisi, tapi bagaimana kita menjaga agar keinginan itu tetap dalam batas wajar. Kita boleh mengejar sesuatu, tapi jangan sampai membuat kita lupa diri dan merugikan orang lain. Ketamakan itu licik, karena sering menyamar jadi motivasi. Orang berkata ia sedang berusaha keras untuk sukses, padahal sebenarnya ia sedang dikuasai oleh ketamakan. Batasnya tipis sekali, maka dibutuhkan kesadaran jujur pada diri sendiri. Apakah yang kita kejar benar-benar kebutuhan atau hanya kepuasan sesaat yang tidak pernah selesai? Salah satu cara untuk melawan ketamakan adalah dengan menyadari bahwa hidup ini sementara. Tidak ada yang bisa kita bawa mati. Semua harta, jabatan, popularitas akhirnya akan ditinggalkan. Ketamakan membuat kita seolah-olah akan hidup selamanya, padahal kita tahu semua itu hanya pinjaman. Dengan mengingat keterbatasan hidup, kita bisa lebih mudah menahan diri dari keinginan yang berlebihan. Selain itu, melatih rasa syukur adalah kunci penting. Orang yang terbiasa bersyukur lebih mudah merasa cukup. Ia melihat apa yang ada sebagai anugerah, bukan sebagai kekurangan. Syukur membuat hati lebih tenang karena kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Sebaliknya, orang yang tidak pernah bersyukur akan terus merasa miskin meski hartanya berlimpah. Ketamakan juga bisa dikurangi dengan berbagi. Memberi bukan hanya bermanfaat bagi orang lain, tapi juga bagi diri sendiri. Saat kita memberi, kita belajar bahwa kebahagiaan tidak hanya datang dari memiliki, tapi juga dari melihat orang lain tersenyum karena uluran tangan kita. Berbagi mengajarkan kita untuk tidak terus menimbun, melainkan mengalirkan. Hidup seperti air. Kalau mengalir, ia jernih.
Kalau ditampung berlebihan, ia bisa keruh. Yang menarik, banyak orang yang sebenarnya tidak sadar kalau dirinya tamak. Mereka merasa apa yang mereka lakukan wajar-wajar saja. Karena itu penting sekali untuk terus melakukan refleksi diri, menanyakan pada diri sendiri, apakah yang saya lakukan ini benar-benar perlu? Apakah saya mengejar ini karena kebutuhan atau hanya karena tidak mau kalah dengan orang lain? Dengan pertanyaan seperti itu, kita bisa menjaga diri agar tidak terjerumus lebih dalam. Ketamakan, jika dibiarkan, bukan hanya menghancurkan diri sendiri, tapi juga merusak orang-orang di sekitar kita. Ia menciptakan konflik, ketidakadilan, dan penderitaan. Tapi ketika kita bisa mengenali dan mengendalikannya, hidup menjadi lebih ringan. Kita bisa menikmati apa yang ada, tanpa harus selalu merasa kurang. Kita bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, kesehatan, keluarga, persahabatan, dan ketenangan batin. Itu semua jauh lebih berharga daripada tumpukan benda yang tidak ada habisnya. Kalau kita membedah ketamakan dari sisi psikologis, kita akan menemukan bahwa ia seringkali lahir dari luka batin yang tidak disadari. Banyak orang yang tumbuh dengan perasaan kurang dihargai atau kurang dicintai di masa kecil. Ketika dewasa, rasa kurang itu muncul kembali dalam bentuk dorongan untuk menumpuk, menguasai, atau selalu ingin lebih. Mereka berusaha menambal kekosongan batin dengan benda-benda atau pencapaian. Padahal, lubang itu tidak akan pernah bisa tertutup hanya dengan harta atau pengakuan. Disinilah ketamakan menjadi semacam mekanisme pertahanan, cara untuk menenangkan diri dari luka yang tidak pernah sembuh. Dari sisi filosofis, ketamakan sering disebut sebagai bentuk keterikatan yang berlebihan pada dunia. Banyak filsuf menekankan bahwa manusia seharusnya belajar melepaskan, bukan menumpuk. Karena pada akhirnya, semua yang kita pegang erat akan lepas juga. Epictetus, seorang filsuf Stoik, pernah mengatakan bahwa penderitaan datang dari keinginan kita untuk menguasai hal-hal yang sebenarnya tidak bisa kita kendalikan. Ketamakan adalah wujud dari keinginan itu. Karena kita berusaha menggenggam lebih banyak daripada yang mampu kita pegang. Hasilnya, justru kita semakin tersiksa. Ketamakan juga bisa dipahami sebagai bentuk lain dari ilusi kendali. Manusia sering merasa bahwa dengan memiliki lebih banyak, ia bisa mengendalikan hidupnya. Padahal, semakin banyak yang dimiliki, semakin banyak pula yang harus dijaga. Orang yang memiliki satu rumah mungkin bisa tidur nyenyak, tapi orang yang punya 10 rumah bisa jadi sulit tidur karena khawatir salah satunya rusak atau dicuri. Jadi, semakin kita tamak, semakin kita terjebak dalam lingkaran kekhawatiran yang tidak ada habisnya. Jika dilihat dari kacamata spiritual, ketamakan dianggap sebagai salah satu penyakit hati yang paling berbahaya. Ia bisa merusak keikhlasan, membutakan nurani, dan menutup pintu kebahagiaan. Banyak ajaran agama mengingatkan bahwa dunia ini hanya sementara, dan manusia seharusnya tidak terikat padanya secara berlebihan. Ketamakan menjauhkan manusia dari kesadaran itu, karena ia membuat kita seolah-olah dunia ini abadi. Kita lupa bahwa hidup ini hanyalah perjalanan singkat, bukan tempat untuk mengumpulkan segalanya. Ketamakan juga punya sisi paradoks. Di satu sisi, ia muncul karena manusia ingin hidup lebih baik. Tapi di sisi lain, ia justru membuat hidup lebih buruk. Misalnya, orang yang tamak bekerja keras tanpa henti demi mendapatkan lebih banyak uang. Namun, akibatnya, ia kehilangan waktu bersama keluarga, kehilangan kesehatan, dan kehilangan kebahagiaan sederhana. Apa gunanya harta melimpah kalau pada akhirnya kita tidak punya waktu untuk menikmatinya? Inilah ironi dari ketamakan. Kita mengejar sesuatu yang seharusnya membuat hidup lebih indah, tapi justru menjadikannya lebih pahit. Kalau kita tarik ke ranah sosial, ketamakan sering menjadi pemicu rusaknya rasa kebersamaan. Masyarakat yang dikuasai oleh ketamakan akan sulit bekerja sama karena masing-masing orang hanya mementingkan dirinya sendiri. Rasa solidaritas memudar, kepercayaan hilang, dan yang tersisa hanyalah persaingan tanpa henti. Padahal, manusia sebenarnya tidak bisa hidup sendirian. Kita butuh orang lain, butuh kerjasama, butuh berbagi. Tapi ketamakan membuat kita lupa akan hal itu dan menganggap semua orang sebagai lawan yang harus dikalahkan. Yang lebih menarik lagi, ketamakan bisa muncul bahkan ketika seseorang sudah punya segalanya. Ada miliarder yang tetap merasa hidupnya kurang, ada orang terkenal yang tetap mencari sorotan baru, ada pemimpin yang sudah dihormati tapi masih ingin lebih berkuasa. Dari situ terlihat bahwa ketamakan bukan soal apa yang kita miliki, tapi soal bagaimana hati kita memandangnya.
Orang miskin bisa lebih tenang daripada orang kaya kalau ia punya hati yang merasa cukup. Sebaliknya, orang kaya bisa merasa paling miskin kalau ia dikuasai oleh ketamakan. Banyak cerita klasik yang menggambarkan betapa bahayanya ketamakan. Dalam dongeng, sering diceritakan tentang orang yang menemukan emas tapi ingin lebih banyak, lalu akhirnya kehilangan segalanya. Atau kisah tentang raja yang ingin menguasai seluruh dunia, tapi pada akhirnya jatuh dalam kehancuran. Cerita-cerita ini bukan sekedar hiburan, tapi peringatan yang relevan hingga sekarang. Manusia modern pun tetap mengulangi kesalahan yang sama, meski bentuknya berbeda. Kalau kita perhatikan lebih dalam, ketamakan itu sebenarnya seperti jurang yang tidak berdasar. Semakin kita jatuh ke dalamnya, semakin sulit keluar. Tidak ada titik puas, karena setiap pencapaian hanya melahirkan keinginan baru. Seperti orang yang berjalan di padang pasir, semakin jauh ia melangkah mengejar fata morgana, semakin ia tersesat dan kehausan. Padahal, mungkin oasa sejati sudah ada di dekatnya, tapi ia tidak melihatnya karena terlalu sibuk mengejar ilusi. Ada satu hal penting yang sering dilupakan. Ketamakan tidak hanya merugikan orang lain, tapi juga diri sendiri. Orang yang tamak jarang merasakan ketenangan batin. Mereka bisa tertawa di depan umum, tapi hatinya gelisah. Mereka bisa terlihat bahagia di media sosial, tapi jiwanya kosong. Semua karena mereka terjebak dalam lingkaran tak berujung. Ingin lebih, dapat lebih, tapi tetap merasa kurang. Hidup mereka seperti balon yang terus digembungkan, tapi tidak pernah cukup besar. Untuk bisa keluar dari ketamakan, kita perlu belajar tentang konsep cukup. Cukup bukan berarti berhenti berusaha, tapi tahu kapan harus berhenti mengejar. Cukup bukan berarti malas, tapi sadar bahwa hidup tidak harus diukur dari seberapa banyak yang dimiliki. Dengan rasa cukup, kita bisa lebih menghargai hal-hal sederhana, senyum orang yang kita cintai, udara segar di pagi hari, atau secangkir kopi hangat yang menenangkan. Kebahagiaan ternyata bisa ditemukan dalam hal-hal kecil, asal hati kita mau melihatnya. Sayangnya, dunia modern justru melatih kita untuk tidak pernah merasa cukup. Kita hidup dalam arus konsumerisme yang terus mendorong keinginan. Setiap kali ada barang baru, kita merasa perlu memilikinya, meski barang lama masih berfungsi. Setiap kali ada tren baru, kita merasa harus ikut, meski sebenarnya tidak butuh. Semua ini membuat ketamakan seolah-olah wajar, padahal sebenarnya itu adalah jebakan. Butuh kesadaran yang kuat untuk melawan arus ini, agar kita tidak terseret terlalu jauh. Melatih diri untuk sederhana bisa menjadi salah satu cara untuk melawan ketamakan. Kesederhanaan bukan berarti hidup miskin, tapi memilih untuk tidak berlebihan. Orang yang hidup sederhana biasanya lebih tenang karena ia tidak terbebani oleh keinginan yang tak ada habisnya. Ia bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, bukan pada hal-hal yang hanya membuatnya terlihat hebat di mata orang lain. Kesederhanaan adalah seni untuk menikmati hidup apa adanya. Kalau kita perhatikan lebih dalam, ketamakan itu seperti cermin yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Apakah kita dikuasai oleh rasa takut? Apakah kita terlalu sibuk mencari pengakuan? Apakah kita tidak bisa menghargai apa yang sudah ada? Ketamakan bisa menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang belum selesai di dalam diri kita. Maka daripada hanya mengutuk ketamakan, mungkin kita perlu melihatnya sebagai alarm yang memberitahu bahwa ada yang harus kita perbaiki di dalam diri kita. Ketamakan seringkali tumbuh secara perlahan, dimulai dari rasa ingin memiliki sedikit lebih banyak dari yang sudah ada, lalu berkembang menjadi dorongan yang tidak pernah puas. Orang yang awalnya hanya ingin hidup lebih baik bisa berubah menjadi seseorang yang merasa selalu kurang, walaupun sudah memiliki lebih dari cukup. Inilah sifat tamak yang menipu, karena ia selalu membuat manusia merasa lapar, meskipun kenyataannya perutnya sudah kenyang. Jika keinginan hanya sekadar kebutuhan, ia bisa dipenuhi dan mendatangkan rasa lega. Tetapi kalau sudah menjadi tamak, kebutuhan itu berubah menjadi jurang yang tidak ada dasarnya. Seseorang yang sudah jatuh dalam ketamakan akan sulit keluar, sebab semakin dia mendapatkan apa yang diinginkan, semakin besar pula keinginannya berikutnya. Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa tamak itu seperti meminum air laut, semakin diminum, semakin haus. Gambaran ini tepat sekali, karena ketamakan bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang pikiran yang tidak pernah puas. Orang yang tamak tidak bisa melihat keberkahan dalam hal kecil. Mereka selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Saat tetangganya membeli mobil baru, ia merasa mobil lamanya tidak cukup.
Saat temannya mendapatkan promosi jabatan, ia merasa posisinya tidak layak lagi. Hidup seperti ini melelahkan karena standar kebahagiaan selalu bergeser. Ketamakan membuat manusia buta terhadap rasa syukur, padahal syukur adalah kunci dari rasa tenang. Ketamakan juga punya dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar urusan pribadi. Dalam kehidupan sosial, orang yang tamak cenderung merugikan orang lain. Mereka bisa menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan lebih besar. Bahkan kalau itu berarti menyakiti orang lain. Korupsi, penipuan, monopoli, dan berbagai kejahatan ekonomi lainnya pada dasarnya bersumber dari ketamakan. Orang tidak puas dengan gaji yang besar, lalu mencuri. Orang tidak puas dengan usaha yang cukup, lalu merugikan pesaing. Bahkan konflik besar dalam sejarah dunia, perang dan penjajahan seringkali berakar dari ketamakan penguasa yang ingin memperluas wilayah atau merampas sumber daya. Jika dilihat lebih dalam, ketamakan sebenarnya lahir dari rasa takut. Takut kehilangan, takut merasa tidak cukup, takut dianggap rendah oleh orang lain. Karena rasa takut itulah, manusia mengejar hal-hal yang berlebihan. Padahal, semakin kita takut, semakin kita diperbudak oleh ketamakan itu sendiri. Rasa takut tidak pernah hilang meskipun harta sudah melimpah. Bahkan orang yang sangat kaya bisa lebih gelisah daripada mereka yang sederhana. Karena semakin banyak yang dimiliki, semakin besar pula ketakutan untuk kehilangannya. Dengan kata lain, ketamakan bukan jalan keluar dari rasa kurang, melainkan jalan menuju kekosongan batin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat bentuk ketamakan kecil yang seakan sepele, namun perlahan membentuk kebiasaan. Misalnya saat seseorang mengambil makanan berlebihan di pesta, walaupun tahu tidak akan sanggup menghabiskannya. Atau ketika seseorang menimbun barang hanya karena takut kehabisan, meski sebenarnya tidak butuh. Sikap-sikap kecil ini, jika dibiarkan, bisa tumbuh menjadi pola hidup. Ketamakan jarang muncul secara mendadak. Ia tumbuh dari kebiasaan sehari-hari yang tidak dikendalikan. Maka penting bagi kita untuk melatih diri mengendalikan nafsu sejak hal-hal kecil. Karena jika sudah besar, jauh lebih sulit dihentikan. Salah satu hal yang menarik, ketamakan tidak selalu berhubungan dengan uang atau harta. Ada orang yang tamak dalam perhatian, yang selalu ingin jadi pusat perhatian dan merasa tidak puas kalau orang lain lebih diperhatikan. Ada juga yang tamak dalam ilmu, bukan dalam arti positif mencari pengetahuan, tetapi ingin terlihat lebih pintar dari orang lain. Bahkan dalam hubungan percintaan pun, ketamakan bisa muncul. Misalnya seseorang yang tidak mau pasangannya punya kebebasan atau selalu ingin mengontrol segala hal. Semua ini menunjukkan bahwa ketamakan bukan hanya masalah materi, tetapi sifat dasar manusia yang bisa muncul dalam banyak bentuk. Kalau kita perhatikan, masyarakat modern justru semakin rentan terhadap ketamakan. Iklan, media sosial, dan budaya konsumtif terus-menerus menanamkan ide bahwa kita belum cukup kalau tidak membeli barang terbaru, belum keren kalau tidak mengikuti tren, belum bahagia kalau tidak punya lebih banyak. Orang akhirnya hidup dalam lingkaran tak berujung, bekerja lebih keras, bukan untuk kebutuhan, tapi untuk memenuhi dorongan tamak yang ditanamkan dari luar. Kita jadi terjebak membandingkan hidup kita dengan orang lain yang dipamerkan di media sosial, lalu merasa kurang, lalu berusaha mengejar, dan akhirnya tidak pernah puas. Untuk melawan ketamakan, kuncinya adalah kesadaran. Kita harus belajar mengenali kapan kebutuhan berubah menjadi keinginan yang berlebihan. Membiasakan diri dengan rasa cukup bukan berarti berhenti berkembang, tetapi belajar membedakan mana yang penting dan mana yang hanya nafsu sesaat. Syukur menjadi senjata utama melawan tamak, sebab dengan syukur kita bisa melihat nilai dari hal-hal sederhana yang kita miliki. Selain itu, berbagi dengan orang lain juga bisa melatih hati agar tidak selalu ingin menimbun untuk diri sendiri. Ketika kita memberi, kita belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari memiliki lebih banyak, melainkan dari melihat orang lain ikut merasakan kebahagiaan. Ketamakan tidak bisa dihapuskan sepenuhnya dari manusia karena ia adalah bagian dari nafsu alami. Namun ia bisa dikendalikan sama seperti api yang bisa bermanfaat jika teratur, tapi bisa menghancurkan kalau dibiarkan liar. Dengan melatih diri, kita bisa membuat keinginan tetap ada dalam batas wajar, tidak melampaui kebutuhan, tidak mengorbankan nilai-nilai moral, dan tidak menutup mata terhadap orang lain. Pada akhirnya,
Hidup yang dijalani dengan kesadaran akan cukup lebih membahagiakan daripada hidup dalam ketamakan yang tidak pernah mengenal ujung.